Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh rangkaian seri dan paralel yang merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Kalian perhatikan ya bedanya. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter ya anak-anak. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter itu adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.
Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut ya. Nah, pada paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Paragraf kedua, bagian A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Paragraf 2, bagian B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk. Coba kalian jelaskan secara berurutan ya. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Selanjutnya, paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan juga kulkas. Selanjutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Selanjutnya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan juga paralel? Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Selanjutnya, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Berikut ini adalah kesimpulannya. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat ya. Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah tentang proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan juga pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Anak-anak, coba kalian bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Seperti berikut ini ya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan nampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan nampak seperti berikut. Nah, anak-anak, coba kalian amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman kalian. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah?
Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan ya. Kamu juga dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lainnya untuk membantumu menemukan jawabannya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris? Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting ya anak-anak. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, berikut ini perbedaannya. Sebelum ada listrik, kita susah atau sulit untuk berkomunikasi. Kemudian, karena tidak ada listrik, penerangan hanya dari lampu minyak saja. Selain itu, untuk menyetrika pakaian digunakan setrika arang. Nah, sesudah ada listrik, maka kita mudah berkomunikasi. Kemudian, penerangan juga didapatkan dari lampu listrik atau LED. Untuk menyetrika pun bisa menggunakan setrika listrik. Nah, pastinya manfaat listrik sangat. Nah, anak-anak, pastinya kalian sudah tahu ya bahwa manfaat listrik sangat-sangat. Nah, anak-anak, pastinya kalian sudah memahami bahwa listrik memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu menghematnya ya. Jangan sampai energi listrik ini habis dan kita tidak bisa menikmatinya lagi di masa mendatang. Ingat, hemat listrik, hemat energi. Hemat energi itu artinya hemat biaya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.